Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisdiana Rahmadini, nomor induk Taruna 202935552, kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik tata laksana pertanahan subbagian tata usaha yang berada di kantor pertanahan Kabupaten Karawang. Dengan dosen pengujinya adalah Pak Amrullah. Berikut ini adalah judul isian materi yang akan dijelaskan. Pertama, tugas dan fungsi dari subbagian tata usaha. Kedua, implementasi tugas dan fungsi subbagian tata usaha. Ketiga, pengalaman praktik di subbagian tata usaha. Keempat, inovasi. Kelima, analisis masalah. Keenam, solusi dari masalah. Dan ketujuh adalah penutup. Untuk tugas dan fungsi di subbagian tata usaha. Subbagian tata usaha ini mempunyai tugas untuk melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitas, reformasi birokrasi, dan penanganan pengaduan di kantor pertanahan. Untuk fungsinya sendiri, subbagian tata usaha ini yang pertama adalah pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pelaporan. Kedua, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan. Ketiga, pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian. Keempat, pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di kantor wilayah dan kantor pertanahan. Kelima, pengelolaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara. Keenam, pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan. Keenam, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan. Ketujuh, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan, serta pengordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di kantor wilayah dan di kantor pertanahan. Untuk implementasinya sendiri, di dalam subbagian tata usaha terdapat 3 substansi. Yang pertama adalah perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Di sini melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dari program strategis pertanahan. Untuk substansi umum dan kepegawaian, yaitu melakukan penyiapan pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan, pengordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan, seperti loket pelayanan informasi, dan yang terakhir adalah pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi. Untuk substansi keuangan dan barang milik negara atau disingkat dengan BMN, itu melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara, serta inventarisasi barang milik negara. Pengalaman praktik. Waktu pelaksanaannya dimulai dari tanggal 2 Mei sampai 19 Mei 2023 atau sekitar 3 minggu. Di sini saya melakukan inventarisasi persediaan belangko sertifikat, melakukan register belangko untuk kegiatan rutin, dan melakukan konsultasi ke KPKNL atau disebut juga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berada di Purwakarta terkait rehabilitasi gedung dan bangunan kantor karena objek renovasinya menambah masa manfaat dan bagaimana tata cara penilaian sisa konstruksi gedung dan bangunan tersebut. Untuk inovasi yang dibuat merupakan Linktree Quick Response Code, pelita kabar. Pelita kabar ini adalah persyaratan layanan informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Linktree ini adalah sebuah media yang dapat mewadahi banyak tautan
dan cara penggunaannya hanya dengan satu kali tekan tautan saja. Ini adalah link tree-nya. Tujuan dari dibuatnya link tree Quick Response Code pelita kabar ini adalah untuk mempermudah masyarakat atau pemohon dalam menemukan informasi tentang persyaratan layanan pertanahan melalui satu kali menekan tautan. Di sini terdapat persyaratan permohonannya beserta lampirannya, juga dimasukkan website Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dan layanan pengaduan. Link tree ini diharapkan dapat membantu masyarakat seluas-luasnya yang berada di Kabupaten Karawang. Analisis masalah. Masalah yang ada yang ditemukan pada bagian tata usaha ini yaitu terhambatnya pencairan dana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah evidence atau bukti fisik yang terlambat dilaporkan. Karena anggaran yang diserap akan dicairkan apabila setelah melakukan suatu kegiatan dinas, dan evidence atau bukti fisik ini akan sangat diperlukan sebagai bukti untuk pencairan anggaran yang terpakai saat melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua adalah kurangnya rasa kepedulian masing-masing pegawai dalam hal administrasi pegawaian. Solusi yang bisa diberikan adalah selalu menyimpan berbagai bukti dan mencatat laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan agar saat pelaporan kepada subbagian tata usaha atau pada bagian keuangan terdapat bukti untuk pencairannya. Kedua, peningkatan pemahaman dan kesadaran pegawai terkait dengan pentingnya administrasi pegawaian melalui pelatihan dan komunikasi yang efektif. Kemudian memastikan adanya supervisi yang memadai dan umpan balik yang konstruktif terhadap tugas administrasi kepegawaian. Ya, yang terakhir adalah penutup. Dengan selesainya praktik tata laksana pertanahan subbagian tata usaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang dilaksanakan kurang lebih 3 minggu ini, saya berharap dengan pengalaman yang telah didapatkan bisa digunakan sebagaimana mestinya dan menjadi petunjuk untuk lebih mendalami ilmu tentang tata laksana ketatausahaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.